Karena kita kan di sana 5 hari nanti di Mekah. Jadi tidak sah sekarang, kita bayar untuk besok. Cuma kita tetap bayar. Dan rukun umroh yang pertama niat ihram. Jadi niat kita memasuki, nanti bisa dengan labbaik Allahumma umrotan. Sengaja aku melaksanakan ihram untuk umroh wajib karena Allah. Langsung kita baru labbaik Allahumma labbaik ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Oleh karena itu nanti kita baru merasa bangga apabila pakaian ihram itu nanti kita pakai, meskipun hanya di sini nanti kita praktek. Insyaallah kita merasa bangga. Itu yang pertama. Yang nomor 2, tawaf. Tawaf itu termasuk rukun. Kalau tawafnya tidak sah, berarti umrohnya tidak sah. Hati-hati, udah dijelaskan kemarin ya. Tawaf itu harus mulai dari Hajar Aswad, harus menyirikan Ka'bah, tidak boleh menyentuh Ka'bah. Kalau dulu itu dibolehkan menyentuh Hajar Aswad, bahkan kita sudah menyentuh Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Karena dulu Hajar Aswad itu tidak wangi, tidak dikasih minyak. Sekarang setiap hari dapat kita lihat dikasih minyak. Semua pintu-pintu Ka'bah, kelambunya Ka'bah, langsung dinding-dinding Ka'bah semua dikasih minyak. Jadi kalau kita menyentuh Ka'bah, berarti kita melanggar at-tatayyub. Melanggar, kita tidak boleh pakai harum-haruman. Kita tabrak, tidak boleh. Ya kan, larangan ihram itu kan tidak boleh pakai harum-haruman, tidak boleh mencabut atau memotong rambut atau kuku. Tidak boleh nanti dicabut. Oh, ibu gatal mau dicabut, sudah kami jelaskan itu semuanya ya. Jadi kita singkat aja sekarang. Jadi tawaf. Tawaf itu harus dimulai dari Hajar Aswad. Keliling 7 putaran, harus di luar Ka'bah. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi udah kami wanti-wanti kemarin, kalau nanti ibu-ibu di sana kena ujian tiba-tiba mau kentut, harus bilang, jangan malu. Haji, saya nak kentut tuh tidak bisa, batal kan? Akan ibu nunggu atau kami antar. Jadi yang lain biar ikut yang lain, nanti minta antar ke motor atau ustaz-ustaz yang lain suruh antar dulu. Kalau ibu diantar ke tempat wudhu, nanti ikut lagi kita bawa. Kasihan nanti karena malu, karena gengsi langsung batal wudhunya, berarti tidak sah. Kalau masalah untuk bersentuhan, kita yang di Singkawang sudah kami ajari, kami untuk wudhu di Mekah, khusus di Mekah ini ya, khusus di Mekah, di Madinah tidak bisa dipakai. Kita wudhunya pakai Imam Hanafi agar bersentuhan dengan wanita itu tidak apa-apa. Karena di Mekah itu kan beragam madhab. Jadi orang Imam Hanafi itu madhabnya sama dengan orang laki-laki. Jadi tangannya seperti ini, jadi tidak ditutup. Kakinya juga tidak ditutup seperti begini. Kalau perempuan kita enak, dia pakai kaos kaki injak kita tidak apa-apa. Tapi kalau mereka injak kita, tasodama kata Imam Syafi'i itu batal. Nah, jadi nanti itu akan diantisipasi untuk mengikuti madhabnya Imam Hanafi di sana, atau nanti kita akan, kami kemarin sama-sama adu argumen waktu saya bulan 1 kemarin umroh itu dengan ustaz-ustaz di sana. Ya, kalau sampean memastikan versi Imam Syafi'i sampean bisa tidak batal. Kalau disentuh kan tidak batal, iya kalau disentuh. Kalau bertabrakan tidak ada solusi, kalau bertabrakan sama-sama batal. Akhirnya mereka juga mau mengikuti wudhunya Imam Hanafi. Sama wudhunya Imam Hanafi dengan kita sama, perbedaannya hanya di saat mengusap kepala. Kalau Imam Syafi'i 3 lembar kan cukup. Kalau Imam Hanafi dia harus separuh kepala. Jadi tangan ini satu dibasahkan, kita begini sudah cukup. Ya, jadi perbedaannya hanya itu. Semuanya sama, wajah sama, tangan sama, semua. Hanya berbedanya di kepala. Kalau Imam Syafi'i kan kita ngambil rambut sedikit aja begini, cukup. Tapi kalau Imam Hanafi tidak bisa. Jadi tangan ini seakan-akan satu dibasahkan, baru kita ginikan, sudah cukup. Ya, jadi tidak ada sulitnya. Jadi jangan merasa sulit, karena hadas itu adalah wajib di saat sa'i. Jadi di saat tawaf. Kalau sa'i tidak apa-apa. Ada ulama versi Imam Syafi'i juga tidak apa-apa, karena sa'i itu suci itu hanya ada yang mengatakan sunnah. Jadi itu gampang, kita khusus untuk yang tawaf saja. Tawaf itu juga harus di luar Ka'bah. Jadi kalau kita menyentuh Ka'bah, berarti itu batal. Kalau kita menyentuh Hijr Ismail, Hatim itu juga batal, berarti kita tawaf di dalam Ka'bah. Karena kata Rasulullah, Hijr Ismail itu adalah Ka'bah. Barang siapa yang ingin sholat di dalam Ka'bah, sholatlah di Hijr Ismail. Nanti mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bisa masuk Hijr Ismail di waktu-waktu yang senggang, Pak ya. Karena
Di tahun-tahun yang dulu saya juga sering membawa ke sana, ya minta kepada Allah mudah-mudahan dimudahkan ya. Hijri Ismail harus niat bertawaf. Kalau tak jatuh ngapain? Wah, aku cuma nak keliling-keliling baju tak sah. Atau kita ngejar kawan. Contoh, Pak Haji Hasbur Rahman tinggal. Oh, saya di depan, dia lari ngejar saya. Bukan niat tawaf, tapi karena ngejar udah sah. Jadi meskipun ngejar niatnya tawaf. Aku tawaf pun dicepatkan dia tidak tinggal. Kan berarti Masya Allah. Kalau niatnya bukan karena tawaf, sama dengan kita sujud. Kita mau ruku ternyata songkok jatuh. Kita ruku ngambil songkok bukan karena ruku, tidak sah sholatnya seperti itu. Jadi harus tetap berada dalam hal itu ini, karena kalau tawafnya itu batal maka nanti umrohnya batal ya. Jadi meskipun ada orang kita jauh kita tinggal umpamanya, kita lari tapi niatnya bukan niat ngejar. Saya hanya mempercepat jalan saya agar bisa ngejar kawan saya. Kenapa tak lari? Yuk, dan kalau ketinggalan, berarti tidak sah. Hati-hati. Hati-hati. Itu juga versi Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Mungkin nanti udah sampai pagi kita lari kan dah tahu, kita dah tahu. Ya urusan mereka gitu loh. Urusan mereka gitu ya. Ini ilmu yang saya ketahui. Terus yang terakhir harus cukup 7 putaran. Jadi kalau kita ragu-ragu sampai dengan kita sholat 3 ke 4, padahal kita dapat tambah sedikit, tambah 1 biar menjadi 4 itu di tawaf. Setelah tawaf kita disunnahkan untuk sholat 2 rakaat setelah tawaf. Bahkan kemarin saya membaca referensinya itu, meskipun kita tidak bisa sholat itu, yang penting kita nak sholat di hotel umpamanya tidak bisa, sempit lalu di situ tidak bisa gitu, tidak apa. Tapi yang paling abdul itu sholatnya di belakang makam Ibrahim. Sholat sunnah selesai tawaf. Jadi sunnahnya sunnah selesai tawaf. Bahkan di sana dikatakan di mana tempat yang penting kamu selesai tawaf betul-betul sholat sunnah. Nah, jadi nanti sholat sunnah selesai tawaf situ baru kita nanti minum air zam-zam, baru kita menuju ke tempat sa'i. Sebagaimana kata Pak tadi, kita harus selalu melihat ke kiri. Ya, kalau kita jalannya dari Safa ke Marwah melihat kiri. Kalau dari Marwah ya kita lihat kanan. Karena nanti ada lubang. Jadi umpamanya Ka'bah di sana, Ka'bah di sini. Di sana itu ada lubang, dari Safa itu ada lubang, kita sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, itu doanya. Jadi kita melihat ke arah Ka'bah. Itu sudah. Di samping man nadhara ila baitillah imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melihat Ka'bah iman hatinya, wa ihtisaban, dan dia mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Kita melihat aja. Oleh karena itu setiap kita datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu ada 120 rahmat yang turun. Saya jelaskan kemarin kan, 60 untuk orang yang tawaf, 40 itu untuk orang yang melihat Ka'bah, 40 untuk orang yang sholat, 20-nya untuk orang yang melihat Ka'bah. Jadi melihat aja kita tidak dapat pahala. Apalagi kita tahu, apalagi kita sholat. Jadi tidak, orang di sini tidak zikir. Kalau kita habis sholat zikir, ditabrak. Karena harus menyelesaikan tawaf. Cara tawaf itu kemarin di sini, untuk yang di sini sudah saya jelaskan. Kalau di waktu sholat bagaimana kita berhentinya. Untuk ikhtiar hati-hati kita tambah 1 aja. Karena setelah sholat pasti kita diburu. Ya hajja, ya hajja, ya hajja, ma yusallihi, ma yusalli, ma yusalli. Tidak boleh diam situ, tidak boleh situ. Ya hajja, ya Allah, roh. Hal itu biasanya kita rindukan apabila kita sudah pernah sampai ke Mekah Madinah. Biasa ya hajja, ya hajja, ya. Kita suruh pergi. Jadi kita perginya itu kan sudah bukan tawaf. Kita perginya pasti jalannya mundur, jalan belok samping. Berarti kok sudah tidak sah, sudah lari dari mengkirikan Ka'bah. Berarti itu. Jadi nanti setelah sholat kita bisa mulai dari Hajar Aswad tambah 1 putaran. Untuk hati-hati kita tambah situ aja. Nanti setelah di sa'i, hikmah yang bisa kita ambil di sa'i itu sebagaimana kata Pak Kiai Jawadi, kenapa kita harus melihat? Karena kita Bu Sarah dulu melihat anak saya nangis, dia masih hidup jadi dia lari-lari ke sana mencari air gimana. Jadi kita nanti harus bisa menghayati hal-hal seperti itu. Nah, yang terakhir nanti setelah dari sa'i kita langsung tahallul. Nah, setelah tahallul baru kita boleh biasa aja.
yang bawa istri, adik, kamar rohmah di sini nak nyewa biasanya 300, 200, 2 jam. Adik nanti saya carikan. Saya dah pengalaman di sini. Siapa tahu kan pahala juga besar di sana. Yang tak bawa istri ya mudah-mudahan berdoa tahun-tahun depan bisa membawa keluarganya. Nanti setelah tahallul itu yang terakhir tartib. Artinya tartib. Oh, tak boleh bahas buah pagi. Aku nak sa'i dulu, tak bisa. Aku nak tahallul dulu pagi, biar bisa ciuman sambil mambiak dulu. Oh, tak bisa juga. Jadi kita nanti harus niat pakai ihram, tawaf. Setelah tawaf selesai kita sa'i. Setelah sa'i baru kita nanti tahallul. Setelah tahallul selesai, sangat mudah. Yang terakhir sebelum kita mulai, tahun kemarin saya di bulan 1 tidak bisa melaksanakan. Kalau bisa nanti saya mohon ke mutawalnya di sana, mohon ke leader-leadernya, ayo kita dibawa ke perpustakaan, karena perpustakaan itu adalah tempat dilahirkannya Nabi kita. Dekat sebenarnya, kalau dulu dekat, keluar dari marwah itu ke atas sedikit WC, tapi sekarang karena WC-nya sudah berputar, sulit. Saya kesasar kemarin mencarinya. Jadi nanti kepada Bu Novi, kalau bisa kita diarahkan agar kita bisa mengenal bahwa Nabi kita yang mulia ternyata dilahirkan di situ. Baitul Maqdis tempat lahirnya Nabi Isa aja dihormati, kok Nabi kita tidak dihormati? Tapi ya karena Wahabi dihapus di sana. Jadi nanti di sana kita tidak boleh berdoa, ya Allah itu tempat yang jaga. Sudah, kita berdoa dalam hati agar tidak menimbulkan perbincangan dari orang-orang Arab, kita nanti diusir. Ya, itu kalau nanti bisa. Kalau memang tidak memungkinkan dari pihak travel menyampaikan di sana, saya akan cari secara pribadi waktu di saat acara santai, saya akan jalan sendiri gitu, nanti atau dengan kawan-kawan